Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas masih dalam chapter 22 untuk Accounting Changes and Error Analysis. Nah, di sini saya akan fokus pada pembahasan error analysis. Nah, bagaimana kalau misalnya terdapat kesalahan-kesalahan dalam akuntansi dan bagaimana cara mengkoreksinya. Oke, di sini ada tipe dari kesalahan-kesalahan dalam akuntansi. Misalnya di sini yang pertama, adanya perubahan dari prinsip akuntansi yang memang sebelumnya tidak diterima secara umum standarnya dan ke standar yang diterima secara umum. Terus ada yang kedua, adanya kesalahan dalam matematis atau kesalahan hitung yang ketika adanya kesalahan estimasi yang terjadi karena perusahaan tidak menyiapkan estimasi secara tepat, jadi estimasinya tidak melalui prosedur dan keputusan yang tepat. Yang keempat, lupa untuk melakukan pengakuan beban dan pendapatan. Yang kelima, fakta ini yang sebelumnya ini tidak diketahui. Yang keenam, adanya klasifikasi yang salah. Nah, ini semua adalah kesalahan-kesalahan dalam akuntansi. Nah, ini kalau misalnya mau dikategorikan, ada misalnya kesalahan dalam pencatatan pengakuannya gitu ya. Terus ada revenue recognition, misclassification, dan lain sebagainya. Ada pajak, misalnya equity other comprehensive income, inventory, dan lain sebagainya ya. Nah, untuk jadi semua error ini harus dikoreksi. Jadi semua kesalahan-kesalahan yang material ini memang harus diperbaiki atau dikoreksi. Terus pencatatan correction of error ini di awal periode sebagai adjustment di beginning balance of written earning. Terus ada juga prior period adjustment. Perusahaan harus melaporkan kembali laporan sebelumnya. Jadi ada comparative statement. Nah, ini semua sebenarnya melalui pendekatan retrospektif yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, yang bagian pertama. Oke, langsung saja ke contoh soal. Jadi di tahun 2020, jadi dia menemukan error ya di sini menemukan kesalahan akuntansi di mana di tahun 2019 ini perusahaan ini gagal untuk mencatat. Jadi dia tidak mencatat sebesar 20.000 untuk depresiasi expense untuk construction building. Nah, di sini bagaimana koreksinya kalau misalnya di sini ada pajak ya yang termasuk di dalamnya. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk income statement. Jadi kalau misalnya dengan kesalahan itu seperti apa, jadi ada perbandingan seperti ini untuk melihat selisihnya, perbedaannya, kira-kira itu di mana. Kita lihat dampaknya. Jadi kalau misalnya dengan error gitu ya, jadi ada income before depreciation expense-nya itu 100.000 karena tidak ada error. Jadi kan errornya itu dia lupa untuk mencatat depresiasi expense. Berarti depresiasi expense-nya ini 0. Berarti income before income tax-nya 100.000. Deferred-nya ini untuk pajaknya tadi sekitar 40%. Berarti 40.000 ya kan? Nah, net income-nya dia 60.000. Jadi tanpa adanya depresiasi expense. Nah, di sini kalau misalnya dia mencatat depresiasi expense, kalian bisa lihat bahwa income before income tax-nya hanya sebesar 80.000. Jadi ada selisih di sini sebesar 20.000.
di mana pajaknya sebesar 32.000. Berarti pajak yang sebelumnya dicatat 40.000 ini overstatement. Jadi overstated ya, kelebihan mencatat. Net income-nya juga karena pajaknya sebesar 32, berarti net income-nya bukan sebesar 60.000 tapi sebesar 48.000. Oke, bagaimana dia mencatatnya? Kalian bisa lihat di sini, ini perbandingannya, dampaknya. Nah, ini perbandingan yang tadi ya. Berarti kalau misalnya dia tanpa error, dia harusnya ada mencatat depresiasi expense pada akumulasi depresiasi sebesar 20.000. Di mana income tax-nya gitu ya, 32.000. Nah, ini kalau misalnya dia dengan error, berarti kan dia kelebihan mencatat income tax expense-nya sebesar 40.000 sehingga ada deferred tax liability ini sebesar 8.000. Oke. Nah, sehingga kalau bisa dilihat di sini depresiasi tahun 2019 dia ini understated sebesar 20.000. Ya karena tidak dicatat tahun sebelumnya. Nah, untuk income tax expense dia overstated 8.000 karena kalau kalian lihat di sini ini 40.000 seharusnya 32.000 berarti dia overstated-nya 8.000. Net income-nya bagaimana? Net income-nya juga overstated sebesar 12.000. Kalau kita perbandingan untuk net income. Bagaimana di statement of financial position? Efeknya bagaimana? Untuk akumulasi depresiasi, dia understated, ya jelas karena belum dicatat di tahun 2019. Deferred tax liability-nya overstated 8.000. Nah, bagaimana jurnalnya untuk tahun 2020? Nah, di sini untuk jurnalnya, karena ini tahun 2020 berarti sudah terjadi pelaporan keuangan di tahun 2019, maka koreksinya karena sudah dilaporkan di 2019, maka beban kan harusnya kan depresiasi expense pada akumulasi depresiasi. Walau karena ini belum dicatat tahun 2019, bukan berarti ini harus dicatat seperti ini di tahun 2020. Karena ini sudah dilaporkan, berarti ini kan harusnya sudah dipindahkan ke dalam return earning. Berarti untuk koreksinya di tahun 2020, bagaimana kita untuk jurnal koreksinya, maka ini ada pengaruhnya pada return earning. Berarti return earning-nya ini sebesar 12.000 karena di tahun 2019 ini kan net income ini kan langsung dipindahkan kepada return earning kan, berarti ada pengurangan return earning. Jadi return earning-nya ini dicatat terlalu tinggi sebesar 12.000. Income-nya dicatat terlalu tinggi sehingga harus mengurangi return earning sebesar 12.000. Nah, deferred tax liability-nya 8.000 dan akumulasi depresiasi building-nya sebesar 20.000. Yaitu jurnalnya. Oke. Ini single period statement. Kalau misalnya ilustrasikan Selecto Company, ini beginning return earning-nya tahun 2020 di awal Januari ini sebesar 350. Berarti perusahaan akan melaporkan income sebesar 400 di tahun 2020. Kita lihat. Ini koreksi yang tadi ya. Koreksi yang tadi jadi return earning 1 Januari 2020
2020 dia melaporkan ada sebesar 350. Nah, ini untuk koreksinya, berarti kan koreksinya 12.000 untuk return earning pengurangan. Berarti tanggal 1 Januari yang sudah di adjustment ini sebesar 338 untuk yang setelah adjustment. Net income-nya yang dilaporkan sebesar 400.000. Berarti return earning di 31 Desember 2020 dia melaporkan 738. Gitu ya. Oke. Ini kita lewat saja. Nah, ini counterbalancing error, maksudnya counterbalancing error. Jadi di sini kesalahan yang apabila selama 2 periode, jadi 2 periode misalnya tahun 2019, 2020, terus kita baru sadar nih di tahun 2021. Selama 2 periode berturut-turut tidak dikoreksi, maka laporan keuangan menjadi tidak terdapat efek dari kesalahan. Jadi secara otomatis dia akan membetulkan sendiri laporan keuangan tersebut. Itu yang disebut sebagai counterbalancing error. Nah, ini ada contoh soal. Jadi kita harus mempelajari bagaimana sih kalau misalnya laporan keuangan atau buku itu sudah ditutup atau belum ditutup. Jadi sudah terjadi laporan keuangan atau sebelum terjadi laporan keuangan itu koreksinya itu seperti apa. Nah, ini ada contoh soal diambil dari exercise-nya 2219. Ini diketahui di tanggal 31 Desember 2019 ada supplies 2.500, ada salaries and wage payable-nya 1.500, interest receivable-nya 5.000 sekian, ada prepaid insurance, and rent, ada interest payable. Nah, ini kalau misalnya diasumsikan bahwa belum terjadi pelaporan keuangan di tahun 2019. Jadi bagaimana sih koreksinya di tanggal 31 Desember 2019. Nah, ini sebenarnya sudah dipelajari ya waktu kalau kalian belajar dasar akuntansi untuk jurnal penyesuaian. Nah, ini contohnya misalnya yang pertama perhitungan fisik dari perlengkapan. Jadi perhitungan fisiknya ini tanggal 31 Desember 2019 ini totalnya 1.100. Nah, kalau kita lihat dilaporkan untuk supplies-nya di sini sebesar 2.500. Berarti koreksinya supplies expense pada supplies on hand atau pada supplies ini sebesar 1.400 atau selisihnya. Jadi kita laporan yang benar ini pelaporannya berapa sih? Karena supplies-nya ini kan harusnya 1.100, maka yang harus dikoreksi yang sudah terpakai sekian. Yang berikutnya, accrued salaries and wage yang diakui di 31 Desember 2019 ini yang diakui ini 4.400. Kalau kita lihat sebelumnya ini salaries and wage payable-nya ini sebesar 1.500. Tapi yang diakui ini untuk accrued-nya ini sebesar 4.400. Berarti jurnal koreksinya salaries and wage expense pada accrued salaries and wage sebesar 2.900 untuk menjadi total amounts-nya di tanggal 31 Desember 2019 ini sebesar 4.400 yang benar. Oke. Berarti harus ditambahkan kembali. Berikutnya, accrued interest on investment
ini berjumlah 4.350 pada tanggal 31 Desember 2019. Berarti kan ini ada kaitannya dengan interest receivable sebesar 5.100. Karena kalau misalnya kita investasi, berarti kan kita akan mendapatkan pendapatan bunga gitu ya. Karena ini belum ditutup gitu ya, belum terjadi pelaporan keuangan, maka untuk koreksinya ini bisa langsung saja dibalik jurnalnya karena kita kan awalnya menjurnal sebesar 5.000 ya kalau nggak salah ya. Jadi pengakuan pendapatannya itu sebesar 5.100. Nah, tapi di sini ini yang terjadi hanya sebesar 4.350 di tanggal 31 Desember 2019. Berarti kan untuk interest revenue-nya ini overstated. Berarti ini harus dikurangi interest revenue pada interest receivable sejumlah 750. Ini kalau belum ditutup ya atau belum terjadi pelaporan keuangan. Jadi di tanggal 31 Desember. Oke, yang keempat, totalnya untuk asuransi gitu ya. Untuk polis asuransi ini 65.000 di tanggal 31 Desember 2019. Berarti kita lihat dulu ya. Pelaporannya seperti apa? Oke, prepaid insurance di sini sebelumnya diakui 90.000. Tapi di sini totalnya di tanggal 31 Desember 2019 itu seharusnya sebesar 65.000. Berarti kan sudah ada yang diakui sebagai beban atau sudah terpakai asuransinya. Berarti yang sudah terpakai berapa ya selisihnya? Insurance expense pada prepaid insurance sebesar 25.000. Oke, kalau ini sebelum terjadinya pelaporan keuangan. Yang berikutnya 24.000 yang diterima untuk building 2019 dan 2020. Oke, ini sebelumnya seperti apa? Kita lihat dulu. Oke. Ya di sini, jadi 24.000 ini diterima pada tanggal 1 Januari 2019 untuk tahun 2019 dan tahun 2020. Berarti karena di tahun 2020 ini belum terjadi, berarti kan yang harus kita akui hanya di tahun 2019-nya saja. Berarti rental income pada unearned rent ini selisihnya ya. Ini adalah yang belum diakui, berarti yang belum terpakai ini sebesar 12.000 yang belum menjadi pendapatan. Jadi awalnya kita sudah mencatat pendapatan sebesar 24.000 pada tahun 2019. Tapi di sini dikoreksi bahwa pendapatannya itu bukan 24.000 tapi dikurangi ya. Ini hanya sebesar 12.000 saja. Berarti nanti kan di neraca saldo yang telah disesuaikan, unearned rent-nya ini bukan 24.000 tapi hanya sebesar 12.000. Begitu juga income-nya, bukan sebesar untuk rental ya, bukan sebesar 24.000 tapi 12.000. Untuk depresiasi, nah ini error pencatatan awalnya dia mencatat 5.000, harusnya yang betul pencatatannya itu 50.000. Berarti kan ini harus dikoreksi. Berarti karena sebelumnya ini, berarti kan ini kan
kekurangan pencatatan, berarti kan harus ditambah untuk depresiasi expense-nya. Berarti bisa saja langsung dicatat depresiasi expense pada akumulasi depresiasi sebesar 45.000. Oke. Nah, tadi itu semua sebelum terjadinya pelaporan keuangan. Nah, ini bagaimana kalau misalnya ini laporan sudah ditutup, jadi sudah ada laporan keuangan sebelumnya, jadi sudah ditutup. Bagaimana nih kalau misalnya kita tahunya di tahun 2020 atas kesalahan di tahun 2019? Nah, ini yang pertama untuk supplies, jadi untuk peralatan yang dihitung secara fisik tahun 2019 ini totalnya 1.100. Karena peralatan ini sudah dihitung, berarti kita langsung masuk ke return earning karena jadi bukan uh, supplies expense lagi. Jadi karena expense ini sudah dimasukkan ke dalam return earning pada akhirnya gitu kan. Berarti kita kan harus mengurangi return earning sebesar berapa? Sebesar 1.400 pada supply sebesar 1.400. Tanggal 2, accrued salaries and wage pada tanggal 31 Desember 2019 ini berjumlah 4.400. Berarti kita menjurnal return earning pada pada accrued salaries and wage sebesar 2.900. Nah, ini juga untuk interest on investment yang berjumlah 4.350 pada tanggal 31 Desember. Berarti kita mencatatnya return earning pada interest receivable sejumlah 750. Yang keempat, ini untuk kebijakan polis asuransi yang sudah diakui. Kalau tadi kan penambahan karena sudah diakui, sudah berjalan, berarti sudah adanya pengakuan beban. Berarti kalau misalnya ini sudah ditutup atau sudah terjadi pelaporan keuangan, maka koreksinya return earning pada prepaid insurance sebesar 25.000. Oke, untuk pengakuan rental income, return earning pada unearned rent 12.000 dan untuk depresiasi yang kekurangan pencatatan, berarti return earning pada akumulasi depresiasi 45.000. Oke, sampai di sini untuk penjelasan error analysis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.